Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nurana Dwi Laila, Siti Salma Hanisa Azahra, Pisa Pisara, Andriani Salsabila, Aldio Cahaya Priyambada, Petrus Ferdison Edwin Tomo akan mempresentasikan tugas profesion etik dengan materi Employees Right. Kronologi kasus. Yang pertama, perusahaan PT Orson Indonesia melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan pekerja melanggar peraturan perusahaan pada tanggal 16 Juli 2016. Yang kedua, Serikat Buruh Multisektor Indonesia atau SBMSI PT Orson Indonesia dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mengadukan PT Orson Indonesia ke Komnas HAM dikarenakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada 16 pekerja pada tanggal 9 Agustus 2016. Yang ketiga, Nixon dan Perawati atau pekerja yang dianggap melanggar peraturan, yaitu melakukan mangkir. Padahal mereka telah memberikan keterangan sakit dan surat resmi kepada perusahaan, namun tetap dianggap mangkir. Yang keempat, para pekerja tetap datang ke perusahaan untuk menjalankan kewajibannya, selalu dihalangi oleh pihak keamanan perusahaan. Yang kelima, pekerja melakukan bipartit terhadap perusahaan pada tanggal 6 Oktober sampai 29 September 2016, didampingi oleh pengacara publik LBH Jakarta, dan ditetapkan perusahaan terbukti sah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan secara hukum. Identifikasi pelanggaran etika. Yang melakukan pelanggaran etika pada kasus ini adalah pihak perusahaan PT Orson Indonesia. Pelanggaran etika yang terjadi pada kasus ini adalah pelanggaran etika normatif, yaitu justice atau keadilan. Alasan dari melanggar etika keadilan dikarenakan pihak perusahaan melakukan PHK sepihak, yang artinya kurang profesional dalam mempekerjakan para pekerja, dan juga perusahaan kurang memiliki hubungan komunikasi yang baik. Selain itu, pekerja sudah lebih dari 3 tahun bekerja di perusahaan, namun tidak juga diangkat menjadi karyawan tetap, dan sebagian dikontrak tanpa ada perjanjian kerja. Perusahaan mem-PHK sepihak dengan alasan efisien perusahaan. Pekerja kecewa tidak mendapatkan pesangon pada akhir tahun dan gaji bulan akhir sebelum di-PHK. Di-PHK karena sakit, padahal telah memiliki izin resmi sakit. Dalam hal ini, setiap manusia pada dasarnya menyenangi perilaku yang sebanding atau adil. Namun, pada kasus ini bertentangan, yaitu para pekerja telah bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, bahkan di-PHK sepihak. Pekerja merasa tidak diadili dan dirugikan. Perusahaan melanggar pedoman etika yang seharusnya diterapkan pada perusahaan ini, menyangkut common morality, yaitu fairness dalam arti adil kepada semua stakeholder tanpa memandang sisi jabatan. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan saling menghormati, membantu, membimbing para pekerjanya agar mereka mendapatkan arahan yang baik dalam bekerja. Analisis akar sebab. Akar sebab dari permasalahan ini adalah bahwa PT Orson Indonesia melakukan PHK tanpa alasan yang valid alias tidak melalui prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan mengangkat alasan efisiensi yang termasuk pelanggaran undang-undang, yang mana bukan karena perusahaan terancam tutup. Padahal, dalam putusan MK, PHK efisiensi dapat dilakukan jika perusahaan 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan dan akan tutup permanen. Alasan lain yang membuat perusahaan ini melakukan PHK adalah karena pekerjaan yang mangkir dan ada kemungkinan perusahaan tidak ingin menaati undang-undang yang berlaku, yaitu melanggar pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13, pasal 57 Nomor 59 Undang-Undang, dan pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Faktor GBE yang terkait pada kasus ini adalah lingkungan legal dan esteem needs. Artinya adalah supervisi yang ada pada perusahaan tersebut masih sangat lemah, yang mana mereka tidak memberikan edukasi
pemantauan, turut membantu, dan interaksi yang baik kepada para pekerjanya, dan juga tidak menegakkan hukum dengan baik. Terkait perolehan penghargaan juga, yaitu perusahaan masih meninggikan egoisme untuk melihat pekerja dari sisi jabatan saja. Solusi yang dapat diberikan untuk kasus tersebut yaitu 1. Sebaiknya perusahaan melakukan bipartit sebelum mengambil keputusan. 2. Perusahaan seharusnya dapat melihat, mendengarkan, serta memahami situasi karyawan. 3. Memberikan seutuhnya perlindungan, keamanan, serta interaksi yang baik terkait pemantauan kerja. 4. Tidak melakukan hal yang sama, melainkan menciptakan para pekerja yang berkualitas. Dan yang kelima, lebih objektif dalam melakukan tindakan suatu keputusan tanpa pengaruh kebutuhan penghargaan. Berapa persen efektif solusi dari kami? Apakah ada solusi lain? Bagaimana menurut Anda? Sekian presentasi dari kami. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.